limit pinjamannya tinggi, bunganya rendah, dan tenornya panjang. Kalau untuk pinjol, saya sebagai talent, saya dibayar, terus kena kamera, udah selesai. Tapi kalau untuk seluk-beluk dalamnya aplikasi itu apa, pinjol itu bagaimana, saya nggak tahu. Ya 10 juta kita beri bantuan untuk kontrak rumah 10 juta. Minimal selama setahun bisa kontrak ya. Ya. Mau terima enggak? Mbak Aura mau terima enggak? Kalau saya sih ngikut orang tua, kan yang tinggal punya rumah itu kan orang tua saya. Bukan, saya nanya. Memerlukan enggak? Ya, kalau enggak apa-apa, masih banyak orang yang perlu. Perlu enggak? Mewakili dia sih Pak. Mewakili gimana? Mewakili semua. Tapi Aura sendiri mendukung nggak praktik-praktik pinjol itu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Oke. Enggak sama sekali. Enggak, Mbak Auranya perlu enggak kontrak rumah? Kalau buat bantu orang tua saya perlu, cuman kalau misal pribadi saya nggak terlalu, soalnya kan saya di video TikTok itu saya nggak minta profit Pak, cuma saya minta keadilan atau kemanusiaan. Ya adilnya gimana kalau tanahnya punya orang? Enggak, saya nanya, mau terima enggak? Bantuannya mau terima enggak? Mau terima, perlu enggak sih? Kalau enggak perlu jangan maksain. Perlu enggak? Enggak perlu, mau terima enggak? Ya wes, biasa namanya juga anak muda. Doain hidupnya sukses, ya. Kritis, bagus, tetapi harus objektif. Sosok Aura Cinta, siswa yang vokal kritik kebijakan Deddy Mulyadi, ternyata pernah jadi sales pinjol. Nama Aura Cinta belakangan ini menjadi sorotan publik setelah dirinya berani mengkritik secara terbuka kebijakan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, terkait penghapusan acara wisuda di tingkat sekolah. Dalam sebuah forum, Aura Cinta tampil vokal menyampaikan keberatannya atas keputusan tersebut, yang menurutnya menghapus momen penting bagi siswa untuk merayakan pencapaian mereka. Dalam pernyataannya, Aura Cinta menekankan bahwa wisuda bukan semata soal biaya atau kemewahan, melainkan simbol penghargaan atas perjalanan panjang siswa. Saya merasa sudah lulus, tetapi tanpa perpisahan, kita tidak bisa berkumpul dan merasakan interaksi terakhir bersama teman-teman, ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa seremoni wisuda SMA adalah pengalaman seumur hidup yang tidak dapat diulang. Oleh karena itu, kebijakan penghapusan wisuda dinilainya sebagai bentuk pengabaian terhadap semangat kebersamaan yang sudah dibangun bertahun-tahun di sekolah. Sikap tegas Aura Cinta di hadapan pejabat publik itu langsung menuai banyak dukungan di media sosial. Warganet mengapresiasi keberanian Aura dalam mengutarakan pendapatnya. Terlebih ia mewakili suara banyak siswa yang merasakan hal serupa. Tak hanya dikenal karena keberaniannya, latar belakang Aura Cinta di dunia hiburan juga menarik perhatian publik. Diketahui bahwa remaja ini pernah aktif di sejumlah program televisi, baik sebagai aktris maupun model iklan. Ia sempat tampil dalam sinetron film televisi, FTV, berjudul Sayap Cinta Terindah, serta mengikuti program Garis Tangan 2 yang dipandu Uya Kuya dan tayang di YouTube serta stasiun televisi ANTV. Tak berhenti di situ, Aura Cinta juga pernah berpartisipasi dalam program variety komedi Akhirnya Datang juga yang disiarkan di GTV, beradu akting dengan Indra Bekti dan Jarwo Kuat. Selain dunia akting, Aura juga menjajal karir sebagai model iklan. Ia tampil di beberapa iklan produk makanan yang biasanya muncul di sela-sela program FTV di Indosiar. Selain itu, Aura juga menjadi model untuk berbagai kampanye iklan fashion dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, dari seluruh proyek iklan yang pernah ia bintangi, keterlibatannya dalam promosi aplikasi pinjaman online, pinjol, menjadi salah satu yang paling disorot. Dalam beberapa unggahan di media sosial,
Aura tampak persuasif mengiklankan aplikasi pinjol tersebut, membuat banyak orang tak menyangka bahwa remaja vokal ini pernah menjadi sales pinjol. Di akun TikTok pribadinya, @iam_aura_cinta, Aura lebih banyak membagikan konten seputar kecantikan, memperkenalkan dirinya sebagai beauty vlogger. Aktivitasnya di dunia maya semakin menunjukkan bahwa Aura bukan hanya aktif di dunia nyata, tetapi juga piawai memanfaatkan media sosial untuk membangun citra diri. Di balik popularitas barunya, Aura Cinta ternyata menyimpan cerita kehidupan yang tidak mudah. Ia diketahui merupakan siswi kelas 3 di SMA Negeri 1 Cikarang Utara. Keluarganya adalah salah satu korban penggusuran di kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Sang ibu diketahui sebagai ibu rumah tangga, sementara ayahnya berwira swasta di bidang perdagangan. Aura pernah mengungkapkan bahwa setelah penggusuran tersebut, keluarganya mengalami kesulitan ekonomi dan masih membutuhkan bantuan keuangan untuk bertahan. Lewat akun TikToknya, Aura tidak hanya menyuarakan keresahan soal wisuda, tetapi juga menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan penggusuran yang dilakukan di daerahnya. Ingat, jabatan cuma sementara. Kalian punya kuasa, tapi enggak punya hati. Anak-anak kecil harus lihat rumahnya dirubuhin gara-gara keputusan kalian yang duduk enak di balik meja, ujar Aura dengan nada emosional dalam salah satu unggahannya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kritik Aura tidak lahir dari ruang hampa. Ia berbicara berdasarkan pengalaman pribadinya sebagai korban dari keputusan pemerintah daerah. Ini memperkuat posisinya sebagai sosok muda yang berani menyuarakan ketidakadilan, meskipun harus berhadapan langsung dengan pihak berwenang. Banyak pihak menilai, keberanian Aura menjadi contoh bagi generasi muda untuk berani menyampaikan pendapat dan memperjuangkan keadilan. Namun, tak sedikit pula yang menyayangkan keterlibatannya dalam promosi pinjol, mengingat sektor ini kerap menjadi sorotan karena praktik yang merugikan konsumen. Kini, di tengah sorotan yang semakin besar, perjalanan Aura Cinta di dunia publik tampaknya baru saja dimulai. Entah akan terus melanjutkan kiprahnya sebagai aktivis muda, artis, atau beauty influencer. Satu hal yang pasti, suara kritis Aura Cinta telah menggema luas, membuka diskusi penting tentang kebijakan pendidikan, hak atas ruang hidup, dan keberanian generasi baru menyuarakan keadilan. Asteris, asteris.